banjir lahar hujan Gunung Semeru, penggerebekan kedua kalinya di kampung narkoba Jalan Kunti, Sumambiru, Surabaya. Total seberat 1 kilogram dengan uang ratusan juta rupiah. Atap kelasnya ambruk saat jam pelajaran berlangsung pada Sabtu siang kemarin. Penggerebekan ini dilakukan karena rumah yang ada di tengah pemukiman penduduk ini diindikasi sebagai tempat penampungan anjing untuk dikonsumsi. Saksikan Belajar Baik, Senin sampai Sabtu pukul 11 siang hanya di JTV. Berawal dari keresahan dengan melihat tumpukan kompor minyak yang tidak digunakan di lingkungan sekitar, seorang warga dusun Kerajaan, Desa Jajak, Kecamatan Gambiran, menyulap kompor-kompor minyak tersebut menjadi kompor gas dengan nilai jual tinggi. Yogi Dulur Darmanto, 50 tahun, warga dusun Kerajaan, Desa Jajak, Kecamatan Gambiran, Banyuwangi, kang bisa ndadekaken kompor lengo gas dadi kompor gas kelawan rega kang dhuwur. Jere yane, ide iku mau metu tepake yani iki ngerasa sing serantan ndeleng kompor lengo duwene rabine lan warga liyane hang numpuk ring mburi umiahe lan gudang. Teko barang sing kanggo iku mau, yani ngerancang kompor lengo dadi kompor gas. Sawise bisa nggawe kompor gas, yani langsung nawakaken yang warga lan cumpune akeh hang demen lan malah akeh pesenan. Malah ring tahun 2013, saulan yani iki bisa oleh untung sampai atusan juta mergo akeh pesenan kang yani terima. Kanggo rego kompor gas gawenan iku mau didol kelawan rego 450.000 biyen. Naming kadung kompor digawa dewek ambi wong kang pesen mong dirgani 350.000 biyen. Naming tepak ono pandemi COVID-19 ring saulan iyane mau nerima pesenan 10 kompor gas. Iku karena wis mangkat soro golek kompor lengo gas kang jenise hok lan bahan kanggo gawe kompor gas regane uga sering ganti-ganti. Deni Eka, JTV. Mengenal kampung ondel-ondel yang sudah hadir sejak 1976, Nusantara kini segera kembali. Ketemu maneh karo topik monyong nang acara gak cuma cangkruan gareh. Karena itu milik masyarakat banyak, berarti yang memanfaatkan dan yang memperoleh keuntungan adalah masyarakat banyak. Sustainability tulisan. Data-data yang terkait dengan alas hak. Tapi kan kadang-kadang kepingin iki cepet-cepetan tutup Sampai di rumah dengan selamat itu. Saya lihatnya sisi positif saja. Ojo pindah channel tetep nang acara gak cuma cangkruan gareh cerdas berkualitas yo. However, the Supreme Court immediately suspended the 3 judges after they were officially detained by the Attorney General's office. The war has displaced around 90% of Gaza's 2.3 million population. Hundreds of thousands are now living in tent camps along the coast. This was done to show solidarity and support for Baito State Elementary School for teacher Supriani, who is currently on trial for alleged abuse against her student.
suaranya. Yahut goyangannya. Stasiun dangdut digoyang sama Yahut. Stasiun ini terus melaju hingga akhirnya rider Ducati Pramac ini finish di posisi pertama. Pembalap McLaren Lando Norris mendominasi balapan sejak mulai start hingga finish. Jojo terus menjauh hingga akhirnya menggilas lawannya tersebut di angka 21-12. AC Milan memenangkan laga Derby della Madonnina di jornada kelima dengan skor 2-1. Torehan tersebut membawa Persebaya naik ke posisi puncak klasemen sementara Liga 1. Ondel-ondel, boneka berukuran besar dengan pakaian warna-warni sudah menjadi maskot kebanggaan dari masyarakat Betawi. Di Jakarta terdapat kawasan dengan julukan Kampung Ondel-Ondel yang sudah berdiri sejak 1976. Kita niat juga kan, walaupun mencari duit, mencari uang gitu, mencari rezeki nafkah, kita juga ada inisiatif buat melestarikan juga kan di jalan. Ya karena boro-boro buat punya ondel-ondel, buat makan hari-hari kan saya sendiri kan, nggak kita aja semuanya kan. Kantor, tar masuk, tar ya udah lah kita nggak satu tar ya. Jakarta begitu kental dengan kebudayaan Betawi. Bahkan salah satu kawasan di Kramat Pulo, Jakarta Pusat menyandang julukan sebagai Kampung Ondel-Ondel. Julukan ini bukan tanpa alasan. Ondel-ondel sangat mudah ditemukan hampir di setiap rumah penduduk maupun di pinggir jalan. Bagi masyarakat Kramat Pulo, ondel-ondel tak hanya sebatas kesenian, namun juga menjadi salah satu mata pencaharian. Baik pengrajin maupun pemain diwariskan secara turun-temurun lintas generasi. Hingga kini, Kampung Ondel-Ondel memiliki sekitar 20 sanggar atau rumah industri pembuat boneka raksasa khas Betawi. Alhamdulillah kita sewain. Kalau nggak kita sewain ya kita kan tuh hari-hari mata pencarian anak-anak sebagian ya. Ya ente lihat sendiri deh, banyak yang nganggur. Gitu. Yang kerja pun banyak yang berhenti. Jadi juga kan butuh makan, Bang. Kalau kita terlalu pelit, kita mau nggak bagus. Ondel-ondel yang diproduksi tidak hanya dijual atau disewakan, namun juga digunakan sebagai alat mengamen. Seperti yang dilakukan Holid bersama timnya yang masih satu keluarga. Mereka biasa mengarak ondel-ondel di beberapa titik kawasan Jakarta dan sekitarnya. Tak hanya mengamen, ada misi lain yang dibawakan Holid. Ia berharap ondel-ondel yang turun ke jalanan bisa menjadi salah satu edukasi masyarakat di sekitar Jakarta untuk mengingat kesenian daerahnya. Ya harusnya itu kita harus satu kita memperkenalkan, walaupun kita dari rumah tuh niat mencari rezeki, kita sambil memperkenalkan juga budaya kita ke masyarakat. Angkot dan bajai menjadi andalan warga yang akan mengarak ondel-ondel. Mereka biasanya mempunyai langganan angkot dan bajai yang akan menunggu di sepanjang jalanan kawasan Kampung Ondel-Ondel. Ya angkot yang kita charter, yang udah langganan. Berapa charteran? Tergantung jaraknya juga sih. Kalau misalkan jaraknya ke Serang Banten, dia kadang dikenain sama dia 4,5, kadang gope kalau kita yang ini. Dalam satu angkot biasanya berisikan beberapa tim pengamen ondel-ondel yang membuat kondisi angkot jadi penuh sesak akibat alat-alat dan orang di dalamnya. Untuk menjaga keutuhan dan solidaritas, setiap tim pengamen ondel-ondel, Waldi dan Holid punya cara sendiri dalam pembagian kerja. Kalau pembagian kerja kita kadang ada yang mau masuk gantian, kita misalnya kita tanya dulu nih, lu mau masuk sampai pulang apa gimana nih gini. Kalau dia bilang mau, ya udah kita serahin ke dia. Kerjaan kita serahin ke dia gitu. Bagian masuk udah. Kalau dia mau gantian, ya kita gantian. Iya.
Ya pokoknya sama enak ya. Iya, kita nggak mau sampai ada gesekan gitu. Ntar gara-gara hal sepele kayak gimana, ntar wah lu kagak mau gantian gitu. Kita nggak mau kayak gitu. Kita ibarat kata kita capek sama-sama, kita rasain sama-sama gitu. Pendapatan tim pengamen ondel-ondel sangat bergantung dengan kondisi cuaca. Bila hujan turun, pendapatan semakin berkurang karena waktu banyak terbuang untuk berteduh. Pendapatan kita kagak nentu, Bang. Jadi kadang-kadang kalau lagi hujan kayak begini, ya dapat alhamdulillah, masih dapat sekitar 40-50-an, alhamdulillah. Tapi kalau lagi nggak hujan, bisa lebih dari segitu. Setelah hujan reda, tim Waldi dan Holid mulai melakukan arak-arakan di pelosok perkampungan. Meski ondel-ondel disukai anak-anak, terkadang Waldi dan Holid ditegur oleh warga karena volume suara musik yang dianggap terlalu berisik. Kalau ditegur, kita paling disuruh kecilin. Itu juga kalau kita malam masih ada di perkampungan. Tapi kalau kita masih sore-sore mah nggak jadi masalah. Karena kan dia pikir juga buat hiburan. Ada anak-anak gitu, ngeliat kedenger suara ondel-ondel keluar dari rumah gitu. Sering ya diikutin anak-anak gitu? Wah, sering banget. Bahkan yang namanya didorong-dorong dari belakang tuh udah, buat saya mah udah biasa banget. Hal lumrah lah, biasa. Hal biasa terjadi kayak gitu. Selain memperhatikan volume musik, ada adab dan etika yang biasa dijaga ketika berada di jalanan. Terlebih dengan beragam macam kepribadian orang-orang yang mencari uang di jalanan yang belum diketahui. Nah, kalau seandainya kita ngeliat mereka lagi ngamen, kita matiin, Bang. Kita mau ketemu ketemu pengamen biasa gitu, gitar, kita sama pengamen dangdor. Kita selalu matiin musik kok. Kita saling menghormati. Meski telah menjaga adab dan etika, namun kemalangan kadang tak bisa dihindari. Waldi pernah ditangkap oleh aparat saat melakukan penertiban di ruas Jalan Jakarta. Kalau sama itu, sama DFS paling sama P3S. Kapan? Udah lama juga sih. Iya. Kita lagi, itu sih kita, ya arahnya mau pulang sebenarnya. Kita lewat jalur-jalur bukan protokol juga sih kalau kita bilang, jalur dalam, lubang buaya. Kawan Bang. Nah kita mau pulang, mau depan itu dia menunggu mobil. Kita tegur ya, kita jawab lah. Nggak Pak, mau depan situ. Kita mau nunggu mobil. Nah akhirnya singkat ceritanya ya gitu. Kita tiba-tiba dibawa. Bilangnya sih didata doang. 3 hari saya. Maraknya pengamen ondel-ondel sempat menuai pro kontra, baik di tingkat pemerintah daerah maupun kelompok masyarakat budaya Betawi sendiri. Hal ini tentu mendapat beberapa reaksi, khususnya dari masyarakat yang menggantungkan mata pencahariannya melalui sewa ondel-ondel maupun sebagai pengamen ondel-ondel. Kalau sisi kalau tanggapnya cuma satu, nggak apa-apa kalau emang nggak boleh ngamen, asal ngasih pekerjaan yang layak, jadi gitu aja. Berarti ini ngamen ini karena iya, sekarang aja PHK aja makin banyak Bang, pengangguran makin banyak. Apabila Waldi ingin pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan pekerjaan yang layak, Holid ingin pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan wadah untuk menampung para seniman ondel-ondel di Jakarta. Kalau itu sih, ya kalau mau disosialisasi silahkan, cuman berikan kami wadah gitu. Jangan diberikan kasih peringatan kayak gitu, kita nggak dapat wadah. Kita kan begini kan ngerajin, seni juga. Kita niat juga kan walaupun mencari duit, mencari uang gitu, mencari rezeki nafkah, kita juga ada inisiatif buat melestarikan juga kan di jalan. Maksudnya jangan kayak gitulah. Kalau emang mau ini sosialisasi silahkan, cuma berikan kami wadah gitu. Sedangkan bagi masyarakat, ondel-ondel memiliki beragam makna. Mulai dari kenangan masa kecil hingga penggunaan ondel-ondel sebagai alat mengamen. Mereka menilai ondel-ondel merupakan kebudayaan yang harus dilestarikan tanpa merusak filosofi ondel-ondel. Ondel-ondel turun ke jalan memang bukan sebuah kesengajaan, namun sebuah keterpaksaan. Mereka terpaksa menggunakan ondel-ondel untuk mengamen karena tak punya banyak pilihan untuk tetap bertahan.
Namun di balik itu semua ada pesan yang ingin disampaikan agar ondel-ondel lestari sepanjang masa. Realita distribusi logistik pilkada yang harus menggunakan kuda. Kami segera kembali. However, the Supreme Court immediately suspended the 3 judges after they were officially detained by the Attorney General's office. The war has displaced around 90% of Gaza's 2.3 million population. Hundreds of thousands are now living in tent camps along the coast. This was done to show solidarity and support for Baito State Elementary School for teacher Supriyani, who is currently on trial for alleged abuse against her student. Dari 150 kali gempa tersebut, 2 diantaranya memiliki kekuatan signifikan. Selama ini pabrik rumahan tersebut memproduksi arak jenis Trobas tanpa izin. Untuk keripik singkong dan jagung ini sangat murah meriah. 5 kapal penumpang ini diberangkatkan secara bergiliran sejak pagi hingga petang. Para tersangka memalsukan beras SPHP yang dikemas menjadi beras premium. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh korsleting kelistrikan mobil. Saksikan Jatim Awan hanya di JTV. Tanggul dengan ketinggian 8 meter ini rusak akibat terjangan banjir lahar hujan Gunung Semeru. Penggerebekan kedua kalinya di Kampung Narkoba Jalan Kunti, Sumambiru, Surabaya. Total seberat 1 kilogram dengan uang ratusan juta rupiah. Atap kelasnya ambruk saat jam pelajaran berlangsung pada Sabtu siang kemarin. Penggerebekan ini dilakukan karena rumah yang ada di tengah pemukiman penduduk ini diindikasi sebagai tempat penampungan anjing untuk dikonsumsi. Logistik Pilkada 2024 didistribusikan ke seluruh TPS bahkan hingga ke daerah terpencil. Di Jember ada 1 TPS di Taman Nasional Meru Betiri yang distribusinya harus menggunakan kuda. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember, Jawa Timur mendistribusikan logistik pilkada dengan menjangkau wilayah terpencil di kawasan hutan Taman Nasional Meru Betiri. Logistik pemilu berupa kotak suara lengkap dengan berbagai perlengkapan yang masih disegel. Diangkut dengan truk menyusuli jalanan terjal selama sekitar 3 jam hingga tiba di pos Tumpak Gesing. Selanjutnya, logistik langsung disebar ke 6 TPS, yakni 5 TPS di Dusun Bendialit dan 1 TPS Afdeling di Sumber Salak, Kecamatan Tempurjo, Jember. Dengan sejumlah DPT sebanyak 135 pemilih, TPS 20 Afdeling Sumber Salak merupakan wilayah paling pelosok dengan akses jalan yang nyaris tidak bisa dilalui oleh semua kendaraan. Sementara untuk menjangkaunya, petugas harus mengerahkan kuda sebagai sarana transportasi untuk mengangkut logistik tersebut. Dengan pengawalan ketat petugas gabungan TNI Polri, iring-iringan logistik bergerak membelah jalan setapak di tengah hutan dengan medan yang cukup sempit dan licin. Kehati-hatian dan juga keamanan logistik, jadi kita menggunakan kuda karena kuda dianggap paling aman karena dia kan jalannya selain pelan-pelan, nah juga situasi pembawaan barangnya juga tercover dengan baik gitu. Ada berapa TPS di sini? Cuma 1 TPS sebenarnya yang perlu akses untuk pakai kuda di TPS 10. Untuk jumlah DPT? Jumlah DPT 135-an kurang lebih. Artinya nanti penyelenggara pemilu nginap di sana ya? Iya, harus ada yang menjaga. Jadi 1 malam harus jaga semua penyelenggara pemilu, baik dari pengamanan juga. Sementara itu, Bawaslu juga turut melakukan pengawasan melekat, mengingat daerah tersebut merupakan daerah yang sulit untuk dilakukan pengawasan dan rawan terjadinya kecurangan. Medan yang lumayan sulit juga. Kita untuk teman-teman PTPS ini sudah kita berangkatkan sampai besok. Jadi teman PTPS ini sudah tidak balik, maksudnya tidak balik itu mereka ngepam juga nanti di lokasi TPS yang